Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di suasana yang berbeda karena sedang ada renovasi di studio 1. Jadi ini studio berapa ini teh namanya? Oh, studio 2 ya. Insyaallah pagi hari ini saya membawakan tema tentang Allah merupakan orientasi kehidupan. Tema tauhid yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tidak lain mengingatkan pada saya pribadi, tentunya umumnya untuk hadirin sekalian, manusia seringkali bergeser, bahkan termarginalkan oleh hal-hal yang boleh jadi sangat kecil nilainya. Maka oleh karena itulah mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama mencoba untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang keberadaan hidup kita, yang ketika kita mencoba untuk merenung sejenak saja, misalnya pada saat kita masih anak-anak ingin segera kita masuk sekolah, masuklah kita ke TK A atau TKB ya. Setelah masuk TK pengen segera masuk SD. Setelah masuk SD selesai 6 tahun, masuklah SMP. Selesai SMP 3 tahun, bahkan ada yang 2 tahun karena mengikuti program akselerasi. Masuklah SMA. Ternyata di SMA juga cerdas, ikut program akselerasi juga, 2 tahun selesai. Masuklah perguruan tinggi, S1, S2, S3, selesai sudah. Selesai S3, ngahuleng Pak. Ngahuleng itu teh. Itu S3 cenakan gitu ya. Karena S3 itu macam-macam artinya. Ada yang S3 itu seri sorangan gitu. S3 kene itu juga. Tapi ini adalah S3 program doktor sudah dituntaskan, tapi bingung mau ngapain lagi saya ya. Akhirnya coba berpikir kembali, kayaknya sudah harus berumah tangga nih. Nah, nikahlah Pak, berumah tangga. Begitu berumah tangga, mendapatkan pasangan yang menurutnya ini adalah pasangan yang ideal. Berumah tangga dengan pasangan yang ideal. Apa yang terjadi? Ternyata idealisme itu tidak kunjung datang. Kenapa? Karena masing-masing menginginkan pasangan yang ideal, tapi punya versi yang berbeda satu dengan yang lain.
dijalanilah rumah tangga sampai akhirnya punya anak. Anak inilah yang akan mengikat idealisme kedua orang tuanya. Betapa bahagianya kedua orang tua menyaksikan bayi yang masih lucu dan seterusnya. Tercapailah apa yang diinginkan. Ketika berumah tangga ingin mendapatkan satu kebahagiaan berumah tangga, setelah didapatkan berumah tangga, punya anak satu, anak dua, sampai pada akhirnya duduk termenung ngehulang deui wae Pak. Karena memang hidup itu nggak lepas dari ngehulang ternyata Pak. Kalau dalam bahasa Al-Quran tafakur Pak, ngehulang teh gitu ya. Jadi mencoba untuk memikirkan. Yang pertama kali dipikirkan adalah falyanzuril insanu mimma khuliq. Yang dipikirkan adalah tentang keberadaan diri. Saya hidup untuk apa ya? Dan itulah yang dipikirkan. Untuk apa saya hidup ini? Setelah bertanya untuk apa saya hidup ini, nggak ketemu jawabannya Pak. Buat apa saya hidupnya? Kalau seorang ilmuwan ya, dari Prancis, dia menanyakan saya hidup ini untuk mencari ilmu, sehingga kerjaannya belajar Pak, sampai 9 disiplin ilmu itu Pak dituntaskan dengan belajar. Selesai 9 disiplin ilmu berarti S berapa itu Pak? S9 berarti Pak. S9 ada 9 disiplin ilmu atuh dituntaskan, selesai. Sudah selesai S9. Ngahulang kene wae Pak. Bingung, saya belajar untuk apa ya? Pertama dia jawab, kalau saya belajar untuk kepinteran, kecerdasan, kurang gimana cerdasnya saya? 9 disiplin ilmu saya sudah lalap selesai semuanya, tapi saya nggak mau berhenti untuk terus belajar. Jadi kalau hidup untuk belajar, sampai kapan saya ini harus belajar? Begitu. Kemudian yang kedua, kalau saya hidup untuk kekayaan, kurang bagaimana kekayaan saya katanya. Sebab saya punya harta itu ratusan miliar. Ini luar biasa Pak. Masih ngehulang kene sudah jadi punya harta ratusan miliar. Kalau saya hidup untuk sebuah prestise jabatan, kurang bagaimana jabatan saya. Saya memiliki 27 perusahaan. Kurang gimana coba Pak? Sudah dalam kondisi seperti itu masih ngehulang kene wae. Dan itulah karakter dari yang namanya manusia. Manusia itu tidak akan pernah cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran satu kata kunci yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kata Allah Subhanahu wa taala Pak? Malam yaskur ala na'mai. Ini dalam sebuah hadits qudsi. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, bahkan sebagian ulama menyebutkan karena di situ ada kata lan artinya kadang-kadang. Enggak selamanya. Ada yang mengatakan selamanya. Terlepas dari perbedaan pendapat tadi, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka Allah dengan tegas mengatakan falyakhruj min tahtis samai. Silahkan kalian angkat kaki, tinggalkan bumiku. Masya Allah, luar biasa. Kemana orang pergi? Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan angkat kaki, tinggalkan bumiku. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak cukup Allah mengatakan silahkan tinggalkan bumiku, wal yatlub rabban siwai.
Cari sajalah Tuhan selain aku, kata Allah. Kita diperintahkan untuk mencari Tuhan selain Allah. Kira-kira ada nggak Pak Tuhan selain Allah? Nggak ada. Orang yang mengaku tidak bertuhan saja di dalam surat An-Nahl itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat penumpang kapal laut berada dalam kondisi ombak yang begitu kencangnya, bergoyanglah kapal, ya. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang punya Tuhan, dia mengatakan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Umat Islam mengatakan, Allah tolong saya. Yang mengaku tidak bertuhan bingung Pak di dalam kapal. Yang lain pada minta tolong ke Tuhannya. Hari orang kan merasa tidak bertuhan. Akhirnya dalam ucapan sir pelan-pelan dia mengatakan, Tuhan tolonglah saya. Jadi bohong orang yang tidak mengaku tidak bertuhan, bohong itu Pak. Cuman pertanyaannya, Tuhan siapa yang mereka sembah? Tuhan yang mana yang bisa dijadikan? Nah itu ada pertolongan. Itu persoalannya. Alhamdulillah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Alhamdulillah. Dari mulai kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikondisikan oleh kedua orang tua kita untuk menjadi hamba Allah. Orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Itulah orang tua kita dulu Pak. Begitu kita sudah dinabatkan menjadi hamba Allah, maka nggak perlu lagi mencari hamba-hamba yang lain. Kan gitu. Tapi realita yang terjadi, awalnya menjadi hamba Allah, begitu berhadapan dengan mercusuar dunia, dengan glamornya dunia, mulailah terjadi pergeseran. Ada yang menjadi hamba harta, siang malam yang dikejar-kejar adalah harta. Bahasa yang seringkali diungkapkan itu adalah, kita cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Gitu. Boleh cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Kira-kira kalimat itu benar nggak Pak? Sebab di dalam surat Al-Ankabut ayat 78, Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Begitu kata Allah Pak. Carilah, kejarlah sampai kau dapatkan apa? Bagian akhirat kamu. Jadi yang disuruh cari itu adalah akhirat. Kenapa yang disuruh cari akhirat? Khalidina fiha abada. Karena akhirat itu kekal, kita hidup nanti di selama-lamanya. Jangan yang dikejar-kejar dunia dengan berbagai macam cara. Apalagi konsep Yahudi yang diikutin, ya kan? Berbagai macam cara, yang penting tujuan tercapai. Nggak memandang mau halal, haram, nggak peduli tentang itu. Yang penting tujuan tercapai. Nauzubillah min dzalik. Itu konsep Yahudi. Nah, apa yang terjadi? Mulai terjadi pergeseran karena berhadapan dengan sesuatu. Karena sifat manusia itu pragmatis. Sifat manusia kan pragmatis Pak ya. Ada sesuatu yang dikira ini adalah enak, maka kejarlah. Sehingga tidak heran, dunia itu laksana fata morgana. Dikejar tapi nggak pernah sampai. Ya Pak ya, dikejar nggak pernah sampai, dan itulah dunia. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya itu cuma satu. La'allakum tashkurun. Maka syukuri. Makanya ada satu syair itu bunyinya gimana Pak?
syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Non anugerah teh Pak? Anugerah itu pemberian dari Allah. Hidup kita teh nyanyi mau nyanyi kadang-kadang teh lagu teh dinyanyiin nih, hidup adalah anugerah, tapi nggak pernah merasakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa memberikan kehidupan itu kecuali Allah. Coba aja lihat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kita, semula kita nggak ada, sekarang ada kita di dunia. Ini tidak lain adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah ada kita di dunia ini, Allah menyatakan liyabluwakum, ingat kamu itu, kata Allah, aku hidupkan di dunia ini bukan untuk bersenang-senang saja. Nah gitu Pak ya, bukan untuk bersenang-senang saja, tapi bagaimana harus bisa merasakan lika-liku kehidupan. Makanya dikatakan oleh Allah liyabluwakum, bahwa kalian aku berikan kehidupan di dunia ini dengan ujiannya. Maka hidup adalah ujian. Siapapun kita, apapun status sosial kita, adalah ujian. Cuman masalahnya kita baru merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak enak, yang tidak nyaman. Makanya ketika diuji sesuatu yang tidak enak, yang tidak nyaman, manusia itu berontak. Kenapa? Karena mereka sudah berada di zona nyaman. Begitu berada di zona yang tidak nyaman, berontak manusia itu. Innal insana khuliqa halu'a. Itu karakter manusia. Sesungguhnya manusia itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat halu'a. Halu'a itu artinya serba salah. Itu makanya tadi Pak, seorang anak yang hidup di kolong jembatan, dia berpikir enak rasanya kalau hidup seperti ditunjuk semua tuh yang lalu lalang pakai kendaraan mewah. Begitu lihat ada pesawat terbang, enak kayaknya kalau naik pesawat terbang. Hidupnya hanya di kolong jembatan Pak, tapi dengan semangat yang tinggi akhirnya dia berusaha Pak. Pendek cerita, jadilah konglomerat. Ini kisah di Jerman Pak. Jadilah dia konglomerat, orang terkaya pada saat itu. Apakah tidak serba salah hidupnya? Ternyata sudah menjadi orang kaya pun masih serba salah. Kalau Bapak pengen tahu orang yang punya banyak harta serba salah, pergi ke kebun teh. Saya sempat heran waktu itu Pak. Dua kendaraan, yang satu caroge. Kendaraan caroge ada kan Pak ya? Cherokee itu teh, cenderungnya caroge. Kendaraan Cherokee ya berhenti di Pangalengan Pak, di kebun teh itu berhenti. Berikutnya di belakangnya Fortuner berhenti. Wah, jangan-jangan pemilik kebun, saya bilang gitu. Platnya B. Wah, benar pemilik kebun. Ternyata apa yang terjadi Pak? Turun. Ada 6 orang, ya masing-masing ada tiga turun 6 orang sambil menenteng misting. Apa bapaknya misting? Bawa bekalan Pak, hampar sama, duduk di situ. Yang luar biasa Pak, apa coba Pak? Para petani teh dipanggil sama dia. Kebetulan jam makan Pak, jam 11. Akang eteh kesini. Ini. Apa coba Pak?
kita makan. Akang eteh biasanya suka bawa makanan kan? Tuker dengan makanan saya, cenah bawa gitu coba Pak. Kenapa? Setelah punya cerita, saya tuh suka ngiri dengan akang dan eteh itu kalau lagi makan. Nikmat, padahal makan cuman pakai pedang gitu ya. Makan pakai pedang nikmat. Saya itu nih, saya bawa makanan yang paling nikmat ini. Ini makanan yang paling mahal saya bawa nih. Tapi nggak terasa nikmat. Makanya saya pengen tukaran coba. Tukeran makanan sampai demikian gitu Pak coba. Oh, saya pikir pemilik kebun, ternyata bukan Pak. Cuman pengen merasakan nikmat makan. Sampai seperti itu. Luar biasa. Dan itulah kehidupan, serba salah. Iza masa'u syarra jazu'a. Sudah dalam kondisi serba salah, maka ketika Allah menguji, karena hidup itu adalah ujian, dengan serba kekurangan, apa yang terjadi? Keluh kesah. Iza masa'u syarra jazu'a, keluh kesah. Apa kalimat yang sering diungkapkan bagi orang yang keluh kesah? Kalimat yang pertama disebutkannya Allah Tuhannya. Ya Allah, kunaonnya hirup mending kieu-kieu teuing. Gitu ya. Bahasanya di depan mah bagus. Allah disebutkan coba Pak. Ya Allah, kunaon hidup kieu-kieu teuing gitu. Harusnya kan kalau sudah mengatakan ya Allah, enggak boleh mengatakan hirup kieu-kieu teuing kayak gitu Pak. Kalau sudah mengatakan ya Allah, luar biasa Engkau memberikan nikmat kepadaku begitu banyak, besar, harusnya kan begitu Pak. Lain hirup kieu-kieu teuing. Alhamdulillah masih bagus kita Pak. Kenapa? Karena dia mengeluhkan dirinya itu kepada pemilik segala-galanya. Masih bagus, alhamdulillah. Yang repot kan aral. Ini Pak ya. Sompral mengatakan wah Allah gak adil, Allah ini itu dan sebagainya, gimana saya sholat tiap hari kan gitu Pak ya, tapi kok hidup saya gini terus. Wah ini sompral itu Pak. Nah dan begitulah kehidupan. Morris seorang ilmuwan tadi mentok Pak di situ Pak, kekayaannya luar biasa, miliaran, jabatannya banyak, ilmunya tinggi, ternyata mentok Pak. Akhirnya minta bantuan ke salah seorang sahabat. Diteleponlah sahabatnya itu, tolonglah saya lagi galau. Loh, sahabatnya heran Pak, kenapa galau? Anda itu hartanya miliaran, jabatan banyak, ilmu tinggi, kenapa harus galau katanya. Justru itu saya juga bingung katanya. Kebayang Pak, dirinya aja bingung, kok mau orang lain itu Pak. Dirinya saja bingung, apalagi orang lain. Akhirnya apa? Apa sih sebenarnya yang kok membuat kamu itu galau katanya. Saya bingung, saya hidup teh untuk apa katanya. Sampai seperti itu Pak. Mirip seorang mahasiswa Toronto. Dia dinobatkan menjadi mahasiswa teladan. Kenapa? Kata 9 dosen penguji, kalau saya dibolehkan memberikan nilai 10, maka saya akan nilai 10 ini orang. Ini anak saya kasih nilai 10. 9 dosen semuanya mengatakan begitu. Kenapa? Hasil ujiannya itu nggak ada yang salah satupun. Berulang-ulang, bahkan 9 dosen penguji itu nggak ada yang salah satupun. Tapi kan nggak boleh ngasih nilai 10. Tetap aja harus di bawah 10. 9, seberapa? 9,9. Persis seperti diskon. Kan diskon begitu Pak ya. Yang penting ada komanya. Nah, dan itulah kehidupan. Makanya Allah berikan solusi kepada kita itu. Ketika kita mencoba untuk memahami tentang solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa solusinya? Wa may yattaqillah ternyata.
Solusinya, hendaklah kalian dekat dengan aku, kata Allah, karena aku ini pemilik segalanya. Kalian galau itu karena tidak dekat dengan aku, ya kan? Kalau nggak dekat dengan Allah pasti galau, siapapun, Pak. Nah, makanya pentingnya kita takarub ilallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, apapun status sosial kita. Jadi ketika kita berhadapan dengan berbagai masalah, yang sesungguhnya masalah itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, maka segeralah kita mendekat kepada pemilik masalah yang memberikan ujian kepada kita. Idealnya kan begitu. Tapi realita yang terjadi ternyata tidak selalu berbanding lurus. Apa yang dia hadapi, ujian itu seolah-olah Allah nggak adil ngasih ujian berat ke saya, sementara ngelihat orang lain kok ujiannya ringan-ringan aja, kan gitu ayah. Nah, ini yang seringkali begitu. Maka betapa pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu tegas Allah sebutkan begitu. Dengan kalian dekat kepadaku, yaitu dengan apa? Dengan takwa. Ya, makanya takwa ini salah satu metode ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya tadi. Kalau sebagian ulama itu menyebutkan yang namanya takwa itu berarti melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, menjauhkan apa yang Allah larang. Kan takwa secara umum diartikan begitu. Pertanyaannya, benar nggak kita sudah melaksanakan semua yang Allah perintahkan? Nah itu. Benar nggak kita sudah menjauhkan semua apa yang Allah larang? Ini pertanyaannya. Kalau ternyata kita mengatakan belum, maka berusahalah kita terus untuk menjadi orang yang takwa. Kenapa? Karena disebutkan di dalam ayat tadi, yaj'al lahu makhraja. Dengan takwa itulah Allah berikan jalan keluar kepada kita. Bahkan kalimat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar, didatangkannya rizki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Itu kan luar biasa. Nah kan jadi sekarang persoalannya adalah kita yakin nggak dengan apa yang Allah sampaikan di dalam ayat tadi. Ketika kita yakin, makanya kan tahapan yakin itu ada berapa, Pak? Tahapan keyakinan seseorang itu ada berapa? Saya ambil contoh. Bapak pernah melihat buah yang kulitnya itu seperti durian, Pak. Buahnya kecil, Pak, nggak besar. Buahnya itu seperti buah sao, tapi kulitnya seperti durian, Pak. Buahnya kecil seperti durian kulitnya. Begitu dibuka, ya dipotong, ternyata dalamnya betul seperti sao, Pak. Kulitnya seperti durian, begitu dipotong dalamnya seperti sao ternyata, Pak. Ya, sao warnanya coklat. Ternyata ini warnanya bukan coklat, warnanya oranye. Nah, ini tuh buahnya, Pak, ya, warnanya oranye. Begitu dimakan rasanya seperti stroberi. Pernah nggak, Pak, lihat buah seperti ini? Eta puguh itu buah tehnya, buah naon karena itunya. Eta buah, Pak, luar biasa itu buah. Nah, saya sampaikan ini informasi, ya Pak ya. Saya sampaikan informasi ini. Sekali waktu Bapak datang ke satu tempat, kemudian ada yang memberikan informasi yang sama dengan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada buah kulitnya seperti duren, ya,
kemudian dalamnya isinya seperti sawo, warnanya oranye, begitu dimakan stroberi. Apa yang terbayang oleh Bapak? Ingat apa yang pernah saya sampaikan kan? Oh, berarti waktu itu yang saya sampaikan itu benar, ada buah itu, ya kan? Bapak datang lagi ke satu tempat, ternyata ada yang ngasih informasi seperti itu juga, berarti ada buahnya. Kira-kira Bapak penasaran tuh? Pasti penasaran. Dia pengen tahu itu buahnya, kan baru sebatas informasi. Nah, sebatas informasi saja sudah menanamkan keyakinan kepada kita, ya kan? Saya yakin buah itu pasti ada. Kenapa? Beberapa kali saya ketemu ada yang memberikan informasi tentang buah itu. Itu disebut dengan apa namanya, Pak? Ilmal yakin. Kita punya keyakinan itu dari pengetahuan, informasi. Itu disebut ilmal yakin. Nah, sekali waktu sudah dapat informasi yang cukup panjang, ketemulah di satu tempat. Bapak lihat ternyata itu buah, wah, benar buah pabaliut namanya. Wah, benar buahnya ada itu, kecil tapi kayak durian. Cing, akhirnya dibelek, Pak, dibelek benar. Isinya seperti sao, warnanya juga oranye. Nah, kan Pak ya, Bapak lihat. Nah, begitu Bapak tahu, semakin tambah keyakinan Bapak. Maka nambahnya keyakinan Bapak itu disebut ainal yakin. Awalnya ilmal yakin, Bapak yakin dari pengetahuan. Yang kedua, ainal yakin, Bapak lihat langsung melalui mata Bapak sendiri. Belum puas, Pak? Udah puas belum? Belum. Kenapa? Belum nyobain. Itu kan ya. Bener tuh rasanya stroberi. Begitu ada langsung Bapak, cing atuh nyobaan kan gitu. Iya buah amuradul itu. Bener tuh rasanya stroberi. Dicicipin sama Bapak. Ternyata betul rasanya rasa stroberi. Begitu Bapak sudah mencicipi, maka disebut hakul yakin. Semakinlah tumbuh keyakinan Bapak, benar ternyata betul. Nah, di dalam dunia ini kita akan menemui sesuatu yang tadi mengajarkan kepada kita pengetahuan yang menanamkan keyakinan kepada kita, ya, dari mulai pengetahuan, penglihatan, dan langsung kita merasakan tentang itu. Ini kehidupan dunia, Pak. Makanya saya katakan tadi, bohong sebenarnya orang mengaku tidak bertuhan. Bohong, Pak. Dia merasakan sendiri. Itu hanya sebatas kesombongan saja. Makanya tidak heran kalau Allah sebutkan dalam surat 2 ayat 120 itu, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Jangan kalian seperti Yahudi dan Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka yakin dengan Tuhannya, mereka menyembah Tuhannya, padahal yang mereka sembah bukan Tuhan mereka. Ternyata dia nggak yakin dengan Tuhan yang mereka sembah. Yang mereka sembah tidak lain adalah ahwa'ahum, yaitu syahwat-syahwat mereka belaka. Dipesankan, diwarningkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Jangan juga kita seperti mereka, kata Allah. Wala ini taba'ata ahwahum. Malaka minallah min waliyyi wala nasir. Apabila kalian itu mengikuti jejak mereka Yahudi dan Nasrani, yang diikutin adalah syahwat-syahwatnya, malaka minallah, maka dalam kondisi seperti itu, mi waliyyi wala nasir, aku tidak lagi menjadi penolong kamu dan aku tidak menjadi pelindung kamu. Masya Allah. Kalau statement itu sampai, ya statement Allah ini, malaka minallah, statement Allah itu sampai pada diri kita, sudah tidak ada lagi gunanya hidup di dunia. Nggak ada artinya.
berapa triliun uang yang kita miliki, berapa banyak jabatan yang kita sandang, nggak ada artinya sama sekali. Nah iya, terus kita akan menggantungkan diri ke siapa? Minta pertolongan kepada siapa? Nah, ini nampaknya Pak, yang bermunculan para ilmuwan ya Pak ya, di barat sana, mereka mulai menumbuhkan keyakinan dia akan kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Termasuk Pangeran William, masuk Islam sudah Pak, sudah mulai tumbuh mereka itu yang benar di dalam Islam ini. Hanya pertanyaannya, kita sudah sekian puluh tahun berada di dalam Islam. Pertanyaannya, apakah Islam yang sudah puluhan tahun ini mewarnai kehidupan kita atau enggak? Nah itu pertanyaannya Pak. Jadilah kita sebatang kapur. Kapur begitu dicelupkan ke tinta, ya, kemudian diangkat. Setelah diangkat, dia warna kapur itu putih, dicelupkan ke tinta hijau, dia berwarna hijau. Pengen yakin kalau kapur itu tersibghoh dengan tinta itu, tercelup dengan tinta itu sampai ke dalam-dalamnya. Untuk membuktikan itu kita potong. Begitu kita potong, ternyata kapur itu dalamnya pun berwarna hijau. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Bagaimana kita mencoba untuk belajar terus untuk mencelup diri kita dengan celupan Allah. Disebut dalam bahasa Al-Quran sibghatullah. Sibghatullah. Tidak ada celupan yang paling bagus kecuali celupan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita berada di dalam Al-Islam ini, maka jangan tanggung-tanggung kita celupkan diri kita di dalam Islam. Artinya, tidak ada sepenggal ajaran di dalam Islam kecuali semua itu kita sudah laksanakan. Nah, ini yang paling penting. Itu kita celup diri kita. Maka pada kesempatan kali ini, kalau kita sudah celup diri kita dengan celupan Allah, sibghatullah, maka sudah pasti orientasi kehidupan kita adalah Allahu ghayatuna. Allah lah yang menjadi orientasi hidup kita. Kalau Allah yang sudah menjadi orientasi hidup kita, bangun tidur tidur lagi. Bangun tidur lagi itu ya. Jadi bangun tidur ingat Allah. Makanya begitu bangun tidur ingat Allah, kalimat yang pertama kali diucapkan apa? Terima kasih wahai Allah, Engkau telah menghidupkan saya kembali setelah semalam Kau matikan. Langsung ingat Allah, spontan Pak. Kira-kira sudah seumur kita ini bangun tidur spontan nggak Pak kita Pak? Spontan cari handphone, wah macam-macam, karena orientasinya bukan Allah tadi. Kalau yang menjadi orientasi Allah, begitu melek saja mata, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghidupkan saya kembali. Dan itu merupakan kalimat itu digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah, itu adalah ciri penghuni surga Pak. Jadi kalau Bapak sudah terbiasa melek mata langsung mengatakan terima kasih wahai Allah, Engkau telah menghidupkan saya kembali setelah semalam Kau matikan. Itu merupakan ciri penghuni surga. Kan Abdullah bin Umar itu sempat iri Pak. Ketika duduk dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan berulang-ulang itu, maukah kalian aku tunjukkan penghuni surga? Maukah kalian 3 hari berturut-turut mengatakan seperti itu? Ternyata yang ditunjuk oleh Rasulullah bukan dia di antara sahabat. Ada orang yang sudah agak tua dengan jenggot yang basah dengan air wudu, dia sholat kemudian keluar lagi. Maka heran Abdullah bin Umar bin Khattab anaknya heran. Apa sih amalan orang ini? Ternyata amalannya cukup sederhana tadi.
Mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah. Apalagi mau melakukan berbagai aktivitas. Yang dia ingat adalah tadi, akulah yang menghendaki kalian berada di dunia ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, melalui perantara ibumu. Aku paham betul kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakumus sam'a. Aku paham betul bahwa yang namanya manusia itu punya banyak kehoyong, itu kata Allah. Ya kan, punya banyak keinginan. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, maka aku titipkan kepadamu wahai manusia sam'a, yaitu pendengaran. Ini pelajaran surat 16 ayat 78. Yang keduanya adalah absara, aku titipkan kepadamu untuk menambah keinginan kamu itu apa? Penglihatan. Pendengaran dikasih, penglihatan dikasih. Tidak cukup itu, wal afidah, dan aku titipkan kepadamu rasa. Semakin lengkaplah keinginan kita. Makanya tidak heran manusia begitu melihat anu herang-herang hoyong. Mau herang-herang macam-macam kan banyak. Meninggali kendaraan herang, rumah herang kan gitunya. Nu herang-herang. Ari bapak asumsi nu herang teh naon? Masya Allah, luar biasa. Jadi melihat sesuatu, wah langsung muncul keinginan, pengen memiliki. Padahal Pak, kalau kita paham, yang paling enak itu bukan memiliki. Nah, coba Pak, menikmati Pak. Yang paling penting menikmati. Tuh, Bapak pergi ke Setra Duta. Siapa yang ngisi rumah Setra Duta? Bukan Pak, orang kita yang bekerja di situ. Orang nama Pak. Saya jalan-jalan ke Kota Baru Parahyangan, Pak, ya rumah saya masuk ke tatar ini, ningali rumah ini teh. Nanyakeun, "Ayo Bapak aya tuh aya, Bapak mah seminggu sekali di dia tuh." Kebayang tuh, Pak. Bapak mah seminggu sekali di dia. Makanya nggak penting memiliki itu, Pak. Yang penting menikmati. Yang penting mau menikmati. Tuh, bayangkan. Ini sederhana banget, Pak. Ini nggak usah jauh Pak, di kompleks saya itu ada rumah Pak, gede, rumahnya gede Pak, sayang, kenapa? Nggak ditempatin sama pemiliknya, punya anak cuma satu-satunya, anaknya pun nggak nempatin rumah itu, yang nempatin siapa? Ya tadi, yang bekerja di dalamnya khodimah di situ, yang penjagaan. Ari bapak tara kadieu, tara si bapak mah, sebulan sekali ke tara. Jadi itu rumah abi cenah Pak. Luar biasa itu Pak. Enggak perlu eta Pak memiliki. Mengakui aja gitu, mengakui ini mau bumi abi cenah. Heeh, gaduna tara datang ka dieu cenah. Dapat informasi kemarin pas sholat subuh itu Bapak meninggal cenah. Masya Allah, belum sempat nikmati Pak meninggal coba Pak. Allahu Akbar. Nah, ini sebuah gambaran. Jadi apa yang ada di hadapan kita, yang paling utama adalah kita menikmati. Jangan berusaha ingin memiliki. Persoalannya kan coba, ketika kita berusaha ingin memiliki, akhirnya kan kita berusaha gimana caranya untuk bisa memiliki sesuatu itu. Yang repot kalau sudah menghalalkan segala cara. Makanya minta ke Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya Allah, berikanlah aku untuk bisa menikmati apa yang kau sediakan di dunia ini, kan gitu. Nah, itu yang kita minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata memang yang kita minta untuk bisa dinikmati, ternyata Allah kasih akhirnya jadi milik kita, wah, rasa syukur kita harusnya tambah. Tapi realita yang terjadi nggak begitu ternyata Pak. Begitu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata lupa. Awal mulanya sholat bisa di awal waktu. Sholat selalu di awal waktu. Begitu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai mundur sholatnya.
Saha eta teh Pak? Sa'labah. Iya kan? Sa'labah. Ketika sholat harus berganti, apa pakaian harus bergantian dengan istri? Oh, di awal waktu selesai sholat langsung kabur. Sampai Rasulullah memperhatikan Sa'labah, kenapa habis sholat pulang nggak mau zikir sedikit pun. Mending sombong banget Sa'labah, nggak mau zikir. Ditanya oleh Rasulullah, Sa'labah, kenapa kamu begitu sombong? Habis sholat nggak mau zikir dulu, langsung cekat, ya Rasul, istri saya sudah nunggu di rumah, ini pakaian yang saya pakai harus gantian dengan istri. Bayang Pak sampai seperti itu. Makanya saya minta ke engkau wahai Rasul, doakanlah saya biar jadi orang kaya. Biar jadi orang kaya. Kata Rasulullah, Sa'labah jangan, mendingan seperti ini aja lah, kamu bisa sholat di awal waktu meskipun harus berbagi dengan istri kamu. Doakan ya Rasulullah, saya pengen seperti yang lain, sahabat yang lain kan ya, pakaiannya gonta ganti dan sebagainya kan. Maksa terus, akhirnya didoakan oleh Rasul. Rasulullah tidak hanya sekedar mendoakan, memberikan sepasang domba. Udahlah, saya doakan kamu semoga menjadi orang kaya, ini sepasang domba kamu pelihara. Apa yang terjadi Pak? Dalam jangka waktu singkat, Sa'labah punya ratusan bahkan ribuan domba. Sudah banyak domba, akhirnya apa? Kewalahan Pak. Yang biasanya sholat di awal waktu sudah mulai mundur, telat. Dah aya alasan apanya? Naon alasan teh? Sibuk. Alasannya sibuk. Akhirnya apa? Hidupnya diatur oleh domba. Apa ya atuh? Orang diatur oleh domba. Kabayang. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Jadi Sa'labah itu adalah simbol yang digambarkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan kita juga seperti Sa'labah, hidupnya diatur oleh bukan domba Pak, pegawaian, tak gitu Pak ya. Sholat zuhur baru sholat jam 12:30, non sibuk jawabannya kan gitu ya. Baru sholat jam 1:30, dah kagok, pameng dan sebagainya. Bayangkan Allah memberikan gambaran melalui Sa'labah, harusnya kan diambil pelajaran tadi. Pelajarannya apa? Kita lupa akan komitmen kita. Ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-A'raf ayat 172, ini adalah ayat yang mengingatkan kepada kita. Gimana komitmen kamu dulu? Alastu birabbikum, ketika aku tanya, apakah kamu mengakui aku ini adalah Rabbmu, Tuhanmu? Apakah mau siap berkomitmen menjadikan aku di atas segala-galanya? Qalu bala, siap wahai Allah, saya akan menempatkan engkau di atas segala-galanya pada saat di alam ruh dulu. Ini ayatnya jelas ada. Apa yang terjadi setelah berada di dunia? Allah mulai termarginalkan dengan berbagai macam hal yang lain, bahkan yang receh-receh pun sering memarginalkan kita. Komitmen sudah mulai bergeser, ya kan? Kan manusia semuanya ketika di alam ruh itu menandatangani fakta integritas. Wah, kerennya. Iya itu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Makanya ketika saya mimpin sidang Pak, selalu saya angkat ayat ini Pak. Tujuannya satu, untuk mengingatkan saya pribadi, umumnya untuk teman-teman, rekan-rekan di Dewan, bahwa kita sudah menandatangani fakta integritas di hadapan Allah. Waktu di alam ruh dulu, yang kedua di hadapan para hakim. Ya kan, menandatangani fakta integritas. Apakah fakta integritas itu hanya sebatas formalitas, atau memang ini sebuah acuan untuk kita bekerja maksimal? Saya sering sampaikan gitu Pak. Makanya ketika sidang itu dari belakang itu ada yang nyeletuk, orang rapat jika di DKM, oi cina. Itu gitu Pak. Ayat Al-Quran, ayat hadis, cina itu. Sampai seperti itu Pak. Coba. Sekali waktu, nah ini ada orang yang tetangga saya Pak, sama orang Nasdem itu Pak, Pak Haji Didin. Pak Ketua, asa di pesantren orang, oi cina.
nggak masalah. Yang penting tadi ya, ini saya sampaikan dalam rangka mengingatkan saya pribadi. Saya bilang mudah-mudahan kita semua juga terdapatkan sejuk tidak ada gitu. Alhamdulillah. Jadi ya karena memang saya diutus ini ya dari partai saya PKS itu untuk menjadi duta dakwah, Pak. Jadi tidak hanya sekedar menjadi anggota dewan, tidak. Saya diutus untuk menjadi duta dakwah. Jadi yang namanya dakwah itu nggak boleh berhenti. Ila li ayat sampai hayat kehidupan kita di dunia ini. Dakwah harus terus berjalan. Terus kita sampaikan. Karena itu misi, jangan sampai kalah dengan misi Yahudi, misi Nasrani. Coba bayangkan coba Pak. Nasrani itu hidupnya selalu mengikuti apa misinya. Misinya apa? Mengajak masyarakat untuk gabung bersama mereka. Itu misinya, siapapun dia, apapun status sosial dia selalu begitu. Ngajak, sampai anak-anak TK pun ngajak teman TK yang lain untuk nyanyi haleluya. Nyanyi-nyanyi anak TK coba Pak. Ini di saya heran. Kebetulan di TK itu ada salah satu peringatan berarti itunya. Warning ya. Ya. Jadi di TK saya Pak, itu di tetangga saya itu kebetulan ada orang Nasrani ikut bersama di situ TK. Ternyata anak kecil itu sudah membawa misi, ngajak temannya yang lain itu nyanyi-nyanyi tadi haleluya, nyanyi-nyanyi yang lain itu Pak. Sampai orang tuanya begitu pulang heran, kok anak saya bisa nyanyi layak haleluya kan gitu ya. Nanyain ke gurunya, Bu, ibu tuh ngajarin lagu ini? Enggak. Setelah diteliti, oh ternyata ada satu anak ngajak nyanyi teman-teman yang lain. Coba kebayang nggak Pak? Di TK sudah diajarkan membawa misi. Apakah kita juga membawa misi? Nah ini persoalannya. Seolah-olah kalau yang membawa misi itu hanya urusan ustadz, kiai, ajengan. Enggak, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa misi kekhalifahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu suruk adalah waktu yang singkat, memiliki nilai yang sangat mahal seperti pahalanya apa Pak? Haji dan umroh. Sempurna sampai begitu Rasulullah mengatakan berkali-kali. Mudah-mudahan singkat materi ini. Slide-nya mah ada 87 Pak ini Pak. Tapi sudah tersampaikan semuanya. Mudah-mudahan ini pertama dalam rangka saya mengingatkan saya sendiri agar tetap on the track ya, di jalur yang benar. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa terbawa bagaimana kita berusaha untuk terus berada di on the track-nya. Allahu ghayatuna, kita bisa menjadikan Allah sebagai orientasi hidup kita. Siapapun kita, apapun status sosial kita, ikutilah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Akhirnya marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa radhiyallahu an ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya wahyal afiyat. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.